Salam fraksi K3. Dalam dunia industri, penggunaan bahan kimia berbahaya sudah merupakan hal umum. Beberapa bahan kimia berbahaya kadang sering digunakan dalam proses produksi, terutama industri yang memang bergerak di bidang manufaktur bahan kimia, industri pemurnian mineral, dan lain-lain. Kita ambil contoh, salah satunya dalam perusahaan manufaktur suku cadang. Mereka menggunakan bahan kimia berbahaya untuk pelapisan part atau produk mereka agar tahan dari korosi atau karat. Ada juga di perusahaan smelter atau pemurnian bauksit misalnya menggunakan bahan kimia berbahaya sebagai bahan baku dalam sintesis mineral alumina atau mineral lainnya. Bukankah bahaya tersebut dikategorikan bahan kimia berbahaya? Kenapa masih digunakan? Sebelum kita ke sana, kita harus memahami dulu tentang pengertian bahan kimia berbahaya. Kita ambil dari peraturan perundangan, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 99. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia, fisika, atau toksikologinya berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, atau lingkungan. Jadi, bahan kimia berbahaya itu memang termasuk dalam kategori bahan kimia yang memiliki dampak. Bahan kimia berbahaya juga memiliki resiko terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Jadi, bahan kimia berbahaya itu bukan dilarang, karena termasuk bahan kimia yang memang sudah memiliki izin edar dan termasuk dalam bahan baku industri. Namun, memang memiliki bahaya bila terpapar dalam jumlah tertentu. Siapa yang menjadi korban? Biasanya tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan dalam bentuk paparan yang bisa beragam. Salah satunya paparan fisik atau penurunan kesehatan, kedua kerusakan instalasi seperti karat dan lain-lain, dan ketiga adalah pencemaran lingkungan atau potensi dampak lingkungan. Timbul pertanyaan, bila ada bahayanya yang bisa menyebabkan risiko, kenapa masih diperbolehkan? Kita ambil pendekatan dari sisi K3. Dalam peraturan perundangan juga tidak dilarang, tapi ada aturan khusus diminta untuk mengendalikan resiko tersebut. Kita bisa memakai bahan kimia berbahaya, tapi juga kita harus mengacu pada peraturan perundangan dalam kegiatan industri. Contohnya adalah ketika perusahaan itu mengolah, menyimpan, mengedarkan, dan mengangkut atau mempergunakan bahan kimia berbahaya, wajib melakukan pengelolaan bahan kimia berbahaya. Nah, jadi tidak masalah dalam kegiatan industri menggunakan bahan kimia berbahaya. Namun ditekankan bahwa kita memiliki kewajiban dalam melakukan pengendalian. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja juga Nomor 8187 Tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, di pasal 2 sudah tertuang jelas bahwa pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengendalian ini biasanya kita mengacu pada peraturan perundangan akan memiliki output berupa dokumen pengendalian potensi bahaya. Ada dua jenis dokumennya, yaitu dokumen pengendalian potensi bahaya besar, kedua adalah dokumen pengendalian potensi bahaya menengah. Untuk mengetahui harus membuat dokumen yang mana, perusahaan wajib melakukan atau memenuhi beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus pastikan dulu kita memiliki semua bahan kimia yang sudah terdata, memiliki MSDS dan label sesuai dengan pasal 4 dan 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja 187 Tahun 99. Dari daftar-daftar tersebut, kita harus menganalisis dan membuat daftar nama sifat bahan dan kuantitas bahan kimia yang ada di tempat kerja kita, untuk menyesuaikan kuantitas yang ada dengan NAB yang ditentukan pada pasal 13 dan 14 Keputusan Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 99. Selanjutnya, pengusaha akan menyampaikan data tersebut ke kantor Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan disampaikan kepada kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat. Contohnya terdapat di lampiran 2 Keputusan Menteri 187 Tahun 99. Formatnya sudah ada. Nah, kantor Departemen Dinas atau kantor Dinas Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya 14 hari akan melakukan evaluasi atau harus meneliti kebenaran dari data tersebut. Jadi setelah nanti dari Dinas Tenaga Kerja melakukan evaluasi, akan didapatkan surat keputusan penetapan
terkait dengan potensi bahaya. Barulah kita bisa memenuhi kewajiban untuk menyusun dokumen potensi bahaya besar atau potensi bahaya menengah dengan hasil verifikasi administratif dan lapangan yang didapat. Verifikasi administratif dan lapangan yang dituangkan pada berita acara itu memuat yang pertama tanggal verifikasi, yang kedua nama dan alamat perusahaan serta personil yang diverifikasi. Yang ketiga adalah pengesahan oleh verifikator atau pengawas ketenagakerjaan spesialis bidang keadilan lingkungan kerja atau bidang bahan kimia. Dan yang keempat, nama atau identitas setiap instalasi yang diverifikasi. Dan yang kelima ada pernyataan kategori potensi bahaya instalasi. Nah, penasaran bagaimana lebih lanjut untuk tahapan penyusunan dokumen potensi bahaya? Kita akan bahas di video selanjutnya yang berjudul Milestone Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya atau DPPB. Tetap semangat, salam praktisi K3.